gas yang ada di udara itu adalah N2 dan itu tidak bisa digunakan langsung oleh tanah. Teknologi yang melibatkan Universitas Brawijaya kembali kukuhkan dua profesor baru, yakni Profesor Dr. Ani Mulya Suryani MS dan Profesor Dr. Insinyur Nurul Aini MS. Profesor Dr. Ani Mulya Suryani MS sebagai Profesor Bidang Ilmu Kimia Analitik dan merupakan Profesor aktif ke-24 dari Fakultas MIPA. Profesor aktif ke-197 di UB dan ke-281 dari seluruh profesor yang telah dihasilkan UB. Sedangkan Profesor Dr. Insinyur Nurul Aini MS dikukuhkan sebagai Profesor Bidang Ilmu Ekologi Tanaman dan merupakan Profesor aktif ke-42 dari Fakultas Pertanian. Profesor aktif ke-198 di UB, serta ke-282 dari seluruh profesor yang telah dihasilkan UB. Profesor Dr. Ani Mulya Suryani MS memaparkan sensor elektrokimia untuk deteksi residu pestisida pada sayur dan buah. Penggunaan pestisida secara berlebihan tidak tepat, bahkan ilegal masih terjadi. Beberapa peneliti bahkan menemukan kadar residu pestisida pada teh komersial. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan kontrol secara berkelanjutan. Untuk itu diperlukan suatu alat atau metode untuk mendeteksi kadar pestisida dalam pangan. Saat ini sudah ada metode yang direkomendasikan SNI untuk penentuan kadar residu pestisida. Namun memerlukan preparasi sampel yang cukup panjang, sehingga akan terjadi penumpukan sampel. Selain itu, diperlukan seorang operator yang mempunyai kompetensi khusus. Dengan metode elektrokimia, dapat dipertimbangkan sebagai solusi untuk deteksi residu pestisida, karena sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi instrumen yang portable untuk mengkontrol keamanan pangan. Sensor elektrokimia dapat diaplikasikan untuk mendeteksi kadar residu pestisida klorpirifos dalam sampel buah-buahan dan sayuran. Sensor elektrokimia untuk deteksi klorpirifos terdiri dari 3 jenis. Pertama, sensor klorpirifos berbasis enzim menggunakan screen printed elektro tunggal dengan sinyal luaran konduktivitas listrik yang berbanding lurus dengan konsentrasi. Sementara Profesor Dr. Insinyur Nurul Aini MS dalam pemaparannya menjelaskan strategi pengelolaan produksi tanaman untuk peningkatan produktivitas lahan salin. Salinitas tanah merupakan salah satu ancaman bagi keberlanjutan pertanian hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Salinitas tanah adalah proses meningkatnya kadar garam mudah larut di dalam tanah sehingga mengakibatkan terbentuknya tanah salin. Salinitas pada tanah di Indonesia umumnya terjadi di lahan pertanian dekat pantai yang disebabkan oleh intrusi laut, bagai akibat meningkatnya permukaan air laut karena perubahan iklim, pencemaran limbah, dan eksploitasi air tanah juga merupakan penyebab terjadinya salinitas tanah. Kebanyakan tanaman yang mengalami cekaman salinitas menunjukkan penurunan pertumbuhan dan hasil. Hal ini dikarenakan kadar garam tinggi dan turunnya potensial air tanah, sehingga menghambat penyerapan air dan unsur hara oleh akar tanaman. Karena itu perlu upaya peningkatan hasil persatuan luas lahan, yaitu dengan meningkatkan nilai kesetaraan lahan atau NKL melalui pengaturan pola tanam yang tepat. Agar lahan yang mengalami salinitas dapat dimanfaatkan untuk produksi tanaman dengan hasil yang tinggi, maka perlu penanganan secara simultan, baik dari sisi pendekatan tanaman atau pendekatan modifikasi lingkungan. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan.